Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang tidak terbatas ini. Kami sadar kami terbatas, karena itu kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus memberikan kami iluminasi atau pencerahan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Mari kita perhatikan Efesus 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita berdasarkan Efesus 1 ayat 17 ini, bukan sekedar kenal. Itu temanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini Rasul Paulus berdoa agar jemaat Efesus memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Pengenalan yang benar tentang Allah tentu akan mempengaruhi pelayanan maupun penyembahan kita kepada Allah. Orang Kristen diharapkan mengenal Allah, bukan sekedar kenal. Apalagi ada istilah SKSD gitu ya. Sok kenal, sok dekat. Kita tidak bisa berpura-pura mengenal Allah. Sebab pada akhirnya, Dia sendiri, Allah sendiri, bisa berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal kamu." Jadi, ini sungguh situasi yang sangat menyedihkan. Karena itulah, Rasul Paulus berdoa. Dan dia menghendaki agar umat Tuhan sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar. Tuhan Allah menghendaki agar kita dapat mengenal Dia dengan benar. Dan pengenalan akan Allah tentu pastilah akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita orang-orang yang percaya. Seseorang bisa berbahagia karena mendapatkan jabatan baru, ya. Atau mungkin karena mendapatkan kekayaan ataupun pengetahuan yang tinggi dan lain sebagainya. Akan tetapi saudara-saudara, di atas semuanya itu, pengenalan akan Allah lah yang mendatangkan kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan yang sejati. Amin ya. Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Maka berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 17, Rasul Paulus menyatakan, kalau kita mau mengenal Allah dengan benar, maka kita membutuhkan roh hikmat dan juga wahyu atau penyataan Allah. Jadi mari kita perhatikan dua hal ini. Pertama, roh hikmat. Roh hikmat akan kita dapatkan ketika kita sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Roh Kudus yang mendiami kita akan memimpin kita dalam segala hikmat agar kita dapat memahami kebenaran. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan dapat mengenal Allah dengan benar. Perhatikan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Disebutkan di sana, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi, saudara-saudara, kita bisa mengenal Allah dengan benar jika roh Allah ada di dalam kita. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui wahyu atau penyataan Allah. Wahyu atau penyataan Allah sesungguhnya sudah dituliskan secara lengkap dan sempurna di dalam Alkitab yang sekarang saya pegang. Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis, dan ini menjadi standar kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita dapat mengenal Allah dengan benar jika kita membaca, mendengar, atau mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Apakah saudara sudah mengenal Allah dengan benar? Jika belum, maka saudara harus lebih sungguh-sungguh membaca Alkitab sebagai firman Allah. Jika belum,
ada kemungkinan bahwa saudara kurang membaca atau kurang bergaul secara pribadi dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan bersuka cita. Dan di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, jika kita mengenal Allah, maka hati kita menjadi terang. Atau mata hati kita dikatakan akan menjadi terang. Dan selain itu, pengenalan akan Allah yang benar, itu akan menuntun kita kepada pengharapan dan iman yang teguh. Sehingga dalam berbagai situasi apapun, entah itu sakit penyakit, entah itu kesulitan, atau pandemi seperti saat sekarang ini, dan berbagai problem yang bisa kita hadapi, jikalau kita mengenal Allah dengan benar, kita akan tetap teguh. Karena itu, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, agar kita semakin hari, semakin menyerupai Dia di dalam sifat atau karakter-karakter ilahi. Jika kita makin serupa dengan Allah, maka kehidupan kita juga akan semakin berdampak secara positif bagi dunia dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam firman, hidup di dalam pengenalan akan Allah, dengan cara kami sungguh-sungguh merendahkan hati, tunduk kepada kebenaran, dan mau senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita hari ini. Tuhan menolong kita menjalani hari-hari ini. Shalom.